Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 Chapter 470.1. Huo Yuhao tertawa sinis dan menjawab, apakah saya punya pilihan? Apapun yang Anda katakan itu final. Kamu benar, saya akui bahwa saya tidak ingin mati. Namun, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya menyerah begitu saja? Petik 2. Wanita itu tertawa dingin dan berkata, saya bisa memastikan bahwa ini sangat sederhana. Saya akan mulai dengan memahami siapa Anda. Petik 2. Pada saat ini, sebuah benda terbang menuju Huo Yuhao. Dia tidak bergerak ketika terlempar ke arahnya, dan mendarat 3 meter darinya. Itu adalah sepasang borgol emas gelap. Ada cincin gigi tajam yang menunjuk ke dalam di dalam borgol. Itu disebut God Restricting Manacles. Ketika Anda memakainya, itu akan membatasi kekuatan jiwa Anda. Kita bisa mulai berbicara dengan benar, kata wanita itu dengan santai. Huo Yuhao berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak. Dia mengungkapkan tatapan yang sedikit ragu-ragu di matanya, jika aku mengenakan borgol ini, apakah kau benar-benar tidak akan membunuhku? Wanita itu dengan tenang menjawab, saya sudah menyebutkan bahwa Anda tidak punya pilihan. Anda hanya bisa mempercayai saya. Selain itu, apakah Anda pikir Anda masih hidup jika saya ingin membunuhmu? Pakai itu, kata-kata saya final. Petik 2. Dia mengancam dan meyakinkannya. Nada suaranya juga terdengar sangat meyakinkan. Huo Yuhao berdiri di tempatnya, ekspresinya berubah. Wanita itu tidak memaksanya lebih jauh. Dia hanya mempertahankan kesunyiannya saat dia menunggu tanggapannya. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao menghela nafas panjang dan perlahan berjalan menuju borgol itu. Dia berjalan sangat lambat. Saat dia bergerak, alat jiwa yang terkunci padanya juga perlahan bergerak. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu pintar. Sama seperti itu, berjalanlah perlahan. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin bahwa anak buah saya tidak akan secara sengaja melepaskan alat jiwa mereka. Petik 2. Huo Yuhao memang sangat lambat. Dia tidak ingin bergerak terlalu cepat. Ada tatapan tak berdaya dan kesedihan di matanya. Akhirnya, dia tiba di depan borgol. Dia perlahan-lahan membungkuk di pinggang dan bergerak untuk mengenakan borgol. Cukup pakai saja, Huo Yuhao bertanya. Ya, kedua tangan, kata wanita itu dengan sabar. Baiklah, aku mengakui kekalahan. Huo Yuhao menghela nafas sekali lagi dan menggunakan manacles yang membatasi gat-gat untuk memborgol dirinya sendiri. Semua alat jiwa masih terkunci padanya. Namun, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat sensitif. Ketika dia pindah untuk mengenakan manacles, dia segera merasakan bahwa semua insinyur jiwa sedikit santai. Mereka tidak melakukan kesalahan, ini adalah reaksi manusia normal. Manusia manapun akan bereaksi seperti itu dalam keadaan seperti itu, terutama di tempat sedingin es ini. Namun, Huo Yuhao membuat gerakannya tepat saat mereka bereaksi. The God Restricting Manacles semakin dekat dan dekat ke pergelangan tangannya. Bagi orang normal, ini terjadi hanya dalam sekejap. Namun, Huo Yuhao bisa menunda ini dengan kekuatan spiritualnya. Borgol itu berjarak kurang dari 1 inci dari pergelangan tangan kirinya. Pada saat ini, Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan borgol. Dia segera membuat keputusan, begitu dia di borgol, salah satu borgolnya cukup untuk membatasi dia sepenuhnya. Dia tidak perlu diborgol di kedua tangan. Pada inci terakhir, Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Lampu menyala tanpa peringatan apapun. Huo Yuhao langsung beralih posisi. Seorang wanita tua yang berusia sekitar 70 tahun berdiri di tempatnya sekarang. Dia tampak sangat bingung. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua insinyur jiwa. Mereka jelas telah mengunci Huo Yuhao sebelumnya, tetapi dia telah menghilang sekarang, dan menyebabkan penguncian mereka juga menghilang. Banyak insinyur jiwa tiba-tiba menembak, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Namun, serangan mereka terhalang oleh lapisan cahaya yang naik dari tubuh wanita tua itu. Ini tidak baik, komandan, teriak wanita tua itu. Insinyur jiwa di sekitarnya semua dalam keadaan panik. Ini karena mereka bisa mengenali bahwa wanita tua itu adalah komandan Legiun Insinyur Phoenix Soul. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9. Formasi ketat asli berubah. Setelah ini, suara cemas terdengar. Saya baik-baik saja. Tangkap dia. Dia palsu. Petik 2. Wanita tua itu menunjukkan sedikit senyum di wajahnya.
Apakah dia akhirnya muncul? Lampu menyala lagi sebelum wanita tua itu menghilang. Dia digantikan oleh seorang wanita jangkung, besar yang berusia sekitar 40 tahun. Ya, wanita tua itu sebelumnya masih Huo Yuhao. Dia telah menggunakan interferensi spiritualnya untuk mengisolasi semua penguncian sebelum menggunakan imitasi untuk mengubah penampilannya. Dia tidak punya pilihan. Dia masih belum berhasil melacak sumber suara aslinya menggunakan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Namun, dia masih berhasil menemukan insinyur jiwa kelas 9 yang bisa mengancamnya dengan menggunakan deteksi spiritualnya. Bagaimana dia bisa menghentikan musuh agar tidak menyerangnya bahkan setelah menemukannya? Memilih untuk mengadopsi penampilan insinyur jiwa ini jelas merupakan pilihan paling bijaksana. Inilah mengapa Huo Yuhao melakukan ini. Dia hanya punya satu motif untuk menarik komandan legiun dari tempat persembunyiannya. Itu adalah fakta bahwa bahkan pemburu paling pintar pun bisa membuat kesalahan ketika panik. Alasan mengapa suara wanita itu tidak bisa dilacak oleh Huo Yuhao sebelumnya adalah karena emosinya tidak berubah sama sekali. Menggunakan alat jiwa perpindahan, dia berhasil menyembunyikan dirinya. Saat ini, emosinya berubah saat dia panik. Secara alami, deteksi spiritual Huo Yuhao berhasil menangkap posisinya yang terperinci. Setelah ini, ia menggunakan pemindahan Xuan Wu-nya. Setiap kali Huo Yuhao menggunakan prasasti spiritualnya, ia akan kembali untuk menemukan Su Sanxi untuk menuliskannya sekali lagi. Dia mempromosikannya dari pemindahan dunia bawah yang misterius ke pemindahan Xuan Wu. Itu adalah perubahan yang menyelamatkan jiwa. Pemindahan Xuan Wu telah menyelamatkan Huo Yuhao pada banyak kesempatan penting, jadi dia selalu menulis ulang keterampilan jiwa ini. Apakah itu kontrol atau serangan, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Sementara pengawasannya bagus, kelemahan terbesarnya adalah seberapa baik dia bisa lolos. Pemindahan Xuan Wu tidak diragukan lagi adalah keterampilan jiwa terbaik untuk digunakan untuk melarikan diri. Pemindahan Xuan Wu bisa membuat teleportasi Huo Yuhao lebih jauh dari teleportasi instannya. Selanjutnya, akan ada pengganti di tempatnya, yang membuatnya semakin membingungkan. Ketika digunakan bersama dengan teleportasi instannya, itu bisa membawa hasil yang tidak terduga. Saat ini, Huo Yuhao melakukan perpindahan yang menyelamatkan jiwa. Melalui deteksi spiritualnya sebelumnya, dia jelas menyadari bahwa kata-kata musuh itu benar. Dia sangat terjebak, dan tidak mungkin baginya untuk keluar. Sekelompok insinyur jiwa telah mengelilinginya, dan alat jiwa yang saling terhubung siap dipecat. Bahkan seorang Ultimate Douluo mungkin tidak bisa memaksakan jalan keluar. Hanya dengan membunuh dan mengurangi jumlah orang maka dia mungkin memiliki peluang untuk melarikan diri. Kemampuan Huo Yuhao masih jauh dari kemampuan para Douluo utama. Inilah sebabnya dia hanya punya satu kesempatan, dia harus menangkap pemimpin musuh dan menggunakannya sebagai sandera untuk bertahan hidup. Paksa dia untuk menyerah. Dalam kamusnya, tidak ada kata seperti itu. Saat Huo Yuhao mendengar seruan, dia sudah melepaskan pemindahan Xuan Wu-nya. Tiba-tiba, dia muncul di belakang seorang wanita mengenakan baju besi merah. Dia mencoba untuk menggantikan pengawal orang ini. Dari suara orang ini dan pakaiannya, dia sudah menentukan sebelumnya bahwa dia adalah Marsal yang telah berbicara sebelumnya. Apakah dia Marsal sejati atau bukan, dia harus memegang posisi penting di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Setelah memindahkan dirinya di belakang wanita ini, dia terus mempertahankan penampilan wanita tua itu. Semua insinyur jiwa di sekitar merasa heran, tetapi mereka tidak segera melakukan apapun. Huo Yuhao sama sekali tidak peduli. Dia sudah merencanakan kepindahannya. Mata nasibnya sudah terbuka, dan inti jiwanya sudah berputar sangat cepat. Dia tidak menghemat kekuatan spiritualnya saat melepaskannya. Segera, ledakan spiritualnya dilepaskan. Ledakan spiritual yang kuat dikompresi dalam wilayah 100 meter persegi. Insinyur jiwa di sekitar semuanya adalah insinyur jiwa 7 cincin dan insinyur 7. Ada insinyur jiwa yang bahkan lebih kuat yang telah mengunci Huo Yuhao dari arah yang berbeda sebelumnya. Namun, para insinyur jiwa kelas 7 ini tidak terlalu terlindungi dari ledakan spiritual Huo Yuhao, belum lagi bahwa Huo Yuhao telah meningkatkan ledakan spiritualnya menggunakan Eye of Destiny-nya. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Huo Yuhao segera menyerang. Meskipun spiritual blaze-nya kuat, wanita berbaju merah di depannya benar-benar melepaskan penghalang spiritual di sekitarnya. Itu berhasil menahan ledakannya saat mereka bertabrakan. Oh, aku benar, dia pasti Marsal. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi Marsal, mengingat dia dilengkapi dengan alat jiwa pertahanan yang mahal. Namun, Huo Yuhao terkejut bahwa kemampuannya tidak begitu kuat.
Dia paling banyak adalah sage jiwa. Dia sangat percaya diri tentang ini. Setelah memahami misteri inti jiwa, ia telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang gelombang kekuatan jiwa dari Titlet Douluo. Bahkan jika dia adalah Douluo berjudul, dia masih harus mengambil tindakan. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia. Dia langsung melepaskan sok spiritualnya. Sinar cahaya emas mawar yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah melintas sebelum menghilang. Huo Yuhao sudah membentuk inti jiwanya. Seiring dengan peningkatan Eye of Destiny, ia melepaskan serangan ini dengan seluruh kekuatannya. Dalam hal kekuatan, itu harus menjadi yang terkuat yang pernah dilepaskannya. Itu sebanding dengan serangan Titoul Douluo. Lampu rose gold menyala, dan wanita di depannya mengerang. Sebuah kalung di lehernya patah dan jatuh, dan pelindung spiritual yang menutupi dirinya hancur. Dia bahkan jatuh ke depan. Huo Yuhao tidak peduli. Dia mengangkat tangannya dan meraih lehernya. Dia menggunakan tangan kirinya dan melepaskan pincer Ice Empress-nya secara instan. Pada saat yang sama, dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan Star Anise Omnitras terlepas. Soul Land 2 Chapter 470.2. Karena serangannya terlalu terkait erat, dia tidak bisa peduli menggunakan keterampilan jiwa tipe tambahan. Meski begitu, Star Anise Omnitras-nya masih meliputi area yang berdiameter lebih dari 200 meter. Ini adalah tempat sedingin es di dekat ekstrim North, wilayah terdingin di seluruh dunia. Di sini, semua kemampuan tipe es sangat ditingkatkan. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah Ultimate Ice. Jelas bahwa kemampuannya akan sangat diperkuat di sini. Paku es besar sepanjang 3 meter dan setebal ember air melesat ke segala arah. Paku-paku yang mengerikan ini merobek beberapa tenda terpisah. Insinyur jiwa dikirim terbang ke langit meskipun mereka dilindungi oleh pelindung jiwa. Beberapa insinyur jiwa yang sedikit lebih lemah bahkan ditikam oleh paku. Huo Yuhao tiba-tiba terbebas dari insinyur jiwa di sekitarnya. Tangan kiri Huo Yuhao hendak mencengkeram leher wanita itu, tetapi lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh wanita itu. Penghalang tak terkalahkan. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar ingin mengutuk. Alasan mengapa dia terus menggunakan serangan tipe spiritualnya pada musuh adalah karena dia berharap untuk membuat dia kehilangan kesadarannya, sehingga dia tidak akan bisa menggunakan Invincible Barrier-nya atau segala jenis kemampuan yang serupa dengan Invincible Barrier. Invincible Barrier dapat bertahan lebih dari 10 detik. Bagaimana dia bisa bertahan? Namun, Huo Yuhao masih harus melanjutkan, meskipun Invincible Barrier telah dilepaskan. Dia tidak terus menyerang wanita itu, yang akan menyia-nyiakan kekuatan jiwanya. Matanya berkedip, dan dia beralih ke mata rohnya. Sebuah lingkaran putih dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Huo Yuhao melepaskan Mass Enfeeblement di bawah pengaruh inti jiwanya. Mass Enfeeblement-nya menyebar ke segala arah, dan bercak-bercak besar lampu merah mulai muncul dalam semburan. Ini adalah serangan tipe api, yang paling mahir dari Phoenix Soul Engineer Legion. Huo Yuhao menyipitkan matanya. Dia mengepalkan tangan kirinya, dan ledakan keras mulai meledak. Ledakan bergema, dan ledakan berpusat di sekitar Huo Yuhao dan wanita itu. Mereka menyebar dengan liar. Lampu merah menyala langsung dimusnahkan. Pada saat ini, sepertinya badai salju yang mengerikan dan brutal dengan kekuatan ledakan yang mengerikan sedang mengamuk. Serpihan-serpihan es menari-nari di langit, dan kekuatan ledakan yang dahsyat itu begitu kuat sehingga bahkan Douluo berjudul pun harus menjauh. Pada saat yang sama, mata Huo Yuhao berubah menjadi biru pekat, dan sesosok muncul diam-diam di belakangnya. Itu adalah permaisuri salju, yang telah memulihkan asal-usulnya dan mendapatkan kembali ingatannya. Ratu Salju tidak membuka mulutnya. Dia melayang diam-diam di belakang Huo Yuhao. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan ke tanah dengan tangan lainnya. Ledakan hebat bahkan tidak bisa mendekati Huo Yuhao dan Ratu Salju. Serpihan es di langit langsung berubah menjadi badai salju di bawah kendali Snow Empress. Huo Yuhao kembali ke es batu Empress Scorpion. 7 cincin jiwanya mulai bersinar terang. Dan Snowy Ultimate Ice. Dengan dukungan Snow Empress, versi terkuat dari Snowy Dance of Ultimate Ice dirilis. Pada saat yang sama, rumput es misterius bintang Anise muncul dari bahu Huo Yuhao. Lingkaran biru dengan cepat menyebar. Ini adalah efek penguatan dari Ultimate Ice-nya. Tarian Snowy Ultimate of Ultimate Ice yang mengerikan langsung mengamuk, dan segala sesuatu di dalam wilayah yang membentang beberapa ribu meter terjebak di dalamnya. Hampir seluruh pangkalan militer ditangkap di wilayah ini.
Meskipun para insinyur jiwa itu kuat, mereka hanya bisa mempertahankan formasi jiwa defensif mereka yang terkait. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam domain indera semua orang, alat jiwa yang terkunci pada Huo Yuhao, dan semua alat jiwa pengawasan kehilangan efeknya di Snowy Dance of Ultimate Ace. Pada saat ini, wanita itu sepertinya sudah sadar kembali. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Huo Yuhao, yang masih meniru penampilan wanita tua itu. Ketika dia melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao, dia benar-benar terkejut. Apa warna cincin jiwa ini? Dari 7 cincin jiwanya, 4 bahkan tidak termasuk skema warna normal, dan 3 lainnya adalah cincin jiwa ratus ribu tahun. Apakah dia benar-benar master jiwa? Dia linglung saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao akan melepaskan kekuatan penuh padanya di bawah penutup Snowy Dance of Ultimate Ace, tapi dia juga menjadi linglung setelah melihatnya. Dia benar-benar kagum. Juzi, sesuatu sepertinya tersangkut di tenggorokan Huo Yuhao. Suaranya berubah sedikit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Marshal licik ini sebenarnya adalah Juzi, yang sudah lama tidak dia temui. Dalam pakaian militernya, Juzi tampak sangat ramah tamah. Kulitnya yang sebening kristal masih sehalus dan sejernih dulu. Mata besarnya yang indah terkunci ke Huo Yuhao dengan tak percaya. Keduanya hanya saling menatap saja. Ekspresi mereka hampir sama, mereka berdua sama sekali tidak percaya. Siapa kamu? Juzi heran ketika dia mendengar pihak lain memanggil namanya. Proyeksi cahaya melintas, dan Huo Yuhao menghapus tiruannya. Dia menatap Juzi dan tertawa getir. Juzi tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya. Huo Yuhao tidak mengira musuhnya adalah dia, dan dia juga tidak mengira bahwa orang yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Legiun Insinyur Phoenix Jiwa dan membawanya sakit kepala hari ini sebenarnya adalah Huo Yuhao. Kamu, kenapa kamu? Bagaimana mungkin kamu? Suara Juzi dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Huo Yuhao tertawa getir dan menjawab, ini aku. Pada saat ini, suara dingin Ratu Salju terdengar, cepat, ambil tindakan. Domain ini tidak dapat menangani tekanan lebih lama. Mereka akan segera menuju ke sini. Petik 2. Tubuh Huo Yuhao bergetar, dan ada ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat Juzi, invincible barrier-nya mulai redup. Juzi juga memandang Huo Yuhao dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas, sialan. Dia tidak mengaktifkan invincible barrier keduanya. Dia berbalik dan memeluk Huo Yuhao. Huo Yuhao tanpa sadar meraih ke pinggangnya. Saat ini, dia merasa sangat emosional. Dia memang punya perasaan untuk Juzi. Saat itu, hubungannya dengan Wang Donger belum terjalin. Di matanya, Wang Donger masih Wang Dong, dan seorang pria. Juzi mungkin adalah wanita pertama yang dikembangkan perasaannya. Hanya saja identitas mereka, latar belakang dan serangkaian perubahan telah terjadi, seperti penampilan Wang Donger, menyebabkan mereka perlahan-lahan terpisah. Beberapa pertemuan mereka berikutnya juga sangat terburu-buru. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas bahwa Juzi mengambil risiko untuk mengiriminya surat selamat turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan di kota Radiant. Pada saat ini, meskipun Juzi yang berada dalam pelukannya, dia merasakan jantungnya berdenyut. Juzi, kamu. Juzi menekan emosinya dan berkata, aku adalah Marshal pasukan ini. Jika Anda menganggap saya sebagai sandera Anda, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda. Petik 2. Huo Yuhao secara alami tahu bahwa ini bukan saatnya bagi mereka untuk mengejar ketinggalan zaman. Saat dia meletakkan satu tangan di pinggangnya, dia dengan lembut menekan tangan lainnya di lehernya. Dia melihat ke langit dan berteriak, berhenti. Marshal Anda ada di tangan saya. Petik 2. Melihat bahwa Huo Yuhao mendapatkan keinginannya, permaisuri salju memelototinya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan masuk kembali ke tubuhnya, dan Snowy Dance of Ultimate Ace perlahan menghilang. Legion Insinyur Jiwa Phoenix segera menghentikan tembakan ketika Huo Yuhao berteriak. Setelah menghilangnya Snowy Dance of Ultimate Ace, sosok merah mulai perlahan muncul ke permukaan. Huo Yuhao terlihat sangat dingin dan acuh tak acuh ketika dia berdiri di sana. Saat ini, ia belum kembali ke penampilan aslinya. Dia terus menggunakan imitasi untuk meniru tampilan wanita tua itu. Dia berdiri di belakang Juzi, dan salah satu tangannya di pinggangnya, sementara yang lain di lehernya tercekik. Aura pembunuhan menyebar. Mengingat kekuatan spiritualnya, mudah baginya untuk meniru aura pembunuhan yang kuat.
Setelah Snowy Dance of Ultimate Ice menghilang, Huo Yuhao akhirnya melihat bahwa langit telah sepenuhnya ditutupi oleh penghalang merah. Setiap anggota Legion Insinyur Jiwa Phoenix memiliki alat jiwa berbentuk berlian di dada mereka yang bersinar terang dengan cahaya merah. Jelas, itu adalah alat jiwa pertahanan yang saling terkait. Itu adalah pertahanan yang terhubung yang dilepaskan oleh beberapa ratus insinyur jiwa tingkat lanjut. Dia tidak mungkin bisa menembus pertahanan seperti itu. Strategi awalnya benar, yaitu menyandera Marshall. Itu satu-satunya jalan keluar. Hanya saja Juzi adalah Marshall. Namun, tidak peduli apa, tindakan ini harus dilanjutkan. Juzi juga tampak sangat bersedia untuk bermain bersama. Semua orang menyaksikan Huo Yuhao dengan penuh perhatian. Sosok merah berapi dengan cepat sampai ke depan dan mengawasinya dengan dingin. Bukankah dia insinyur jiwa kelas 9 yang ditiru Huo Yuhao? Keduanya saling menatap. Adegan itu sangat aneh. Huo Yuhao benar-benar dikelilingi oleh Legion Insinyur Jiwa Phoenix. Semua jenis meriam tingkat lanjut ditujukan padanya. Dia mulai mati rasa dan gatal ketika banyak alat jiwa terkunci padanya. Setelah perintah diberikan, Huo Yuhao akan langsung hancur berkeping-keping ketika begitu banyak alat jiwa yang kuat menembaknya. Namun, Huo Yuhao tidak cemas sama sekali. Dia bahkan tampak sangat tenang. "Lepaskan komandan pasukan kita," kata wanita tua di sisi berlawanan dengan dingin. Wanita tua ini adalah komandan legiun asli dari Legion Insinyur Jiwa Phoenix. Sejak Juzi tiba, dia diturunkan jabatan menjadi wakil komandan legiun. Kemampuannya bahkan lebih besar daripada Wang Yiheng, dan dia adalah salah satu insinyur jiwa kelas 9 tertua di Kekaisaran Sun Moon. Soul Land 2 Chapter 470.3. Dia adalah rank 94 berjudul Douluo, yang dikenal sebagai Fire Phoenix Douluo. Sangat disayangkan bahwa jiwa bela dirinya bukan Fire Phoenix, tetapi Fire Phoenix Sword sebagai gantinya. Fire Phoenix Douluo dulunya nama yang sangat terkenal di Sun Moon Empire. Dia memiliki reputasi yang sama dengan Starsky Douluo, Ye Yulin. Ketika Juzi pertama kali memimpin Legion Insinyur Jiwa Phoenix, Fire Phoenix Douluo ini tidak terlalu yakin. Bagaimana mungkin dia tunduk pada wanita muda seperti itu? Namun, Juzi adalah permaisuri, dan Su Tianran bahkan memintanya untuk terus tetap di Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Dia akan diperlakukan sama, dan bahkan diberi manfaat lebih besar. Terlepas dari gelarnya, dia akan terus memimpin Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Dia bahkan diberitahu bahwa Juzi adalah komandan dalam nama saja, jadi dia tetap. Namun, seiring berjalannya waktu, Juzi memimpin pasukan ke kesuksesan yang tak terhitung jumlahnya dalam perang. Dia memerintahkan seluruh pasukan, dan berhasil mengalahkan Star Luo dan Heavenly Soul Empress. Fire Phoenix Douluo perlahan diyakinkan olehnya. Dia sekarang berkomitmen penuh untuk membantu Juzi dalam mengelola pasukan insinyur jiwa ini. Terlepas dari kekaguman pada Juzi, dia bahkan mulai menyukainya sekarang. Juzi juga memanggilnya nenek secara normal. Untuk Fire Phoenix Douluo yang belum menikah, itu adalah keinginannya untuk memiliki seorang cucu perempuan. Dia memberikan semua yang dia tahu tentang alat jiwa kepadanya, jadi dia berbagi hubungan yang sangat rumit dengan Juzi. Dia adalah bawahan, kerabat, dan gurunya. Melihat bahwa Juzi telah ditangkap, dia sangat cemas meskipun dia terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak mencurigai Juzi. Bagaimanapun, mereka terus berpikir bahwa target mereka adalah Douluo berjudul sebelum mereka menyerang. Selain itu, mereka percaya bahwa itu kemungkinan akan menjadi Douluo Transcendent. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat perangkap besar. Sementara Juzi memiliki invincible barrier di tubuhnya, itu masih memiliki batas. Melawan Douluo Transcendent sejati, itu tidak mungkin sepenuhnya menolak serangan serius. Menjauhlah. Kalau tidak, dia akan binasa bersamaku. Huo Yuhao terdengar sangat kuat. Dia dengan sengaja mengubah suaranya menjadi tua dan serak. Sulit untuk mengetahui umurnya atau bahkan jenis kelaminnya dari suaranya. "Lepaskan dia!" Fire Phoenix Douluo berteriak dengan marah sebelum mengambil langkah ke depan. Sinar kuat dari lampu merah menyala muncul di belakangnya. Bahkan di Kekaisaran Sun Moon, seseorang yang bisa menjadi insinyur jiwa yang kuat juga secara alami akan memiliki jiwa bela diri yang cukup kuat. Fire Phoenix Douluo adalah contoh yang bagus untuk itu. Huo Yuhao tertawa dingin. "Jika kamu ingin dia mati, bergeraklah. Kalau tidak, menjauhlah." Saat dia berbicara, dia menekankan tangannya lebih keras ke tenggorokan Juzi. Sepertinya dia mencengkeram lehernya dengan erat.
Juzi bermain bersamanya dan mengerang kesakitan saat dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Hentikan. Fire Phoenix Douluo sangat cemas, hampir tidak mampu mempertahankan eksteriornya yang tenang. Matanya berkedip. Dia telah bersusah payah untuk membuat perangkap seperti itu untuk menangkap Huo Yuhao, tetapi akhirnya menyebabkan komandan pasukan legionnya disandera. Orang ini terlalu kuat. Dia tidak hanya bisa menyembunyikan dirinya dan meniru penampilan orang lain, tetapi dia juga memiliki kemampuan tipe S yang hebat. Jangan bilang dia punya jiwa bela diri kembar. Atau apakah dia memiliki alat jiwa yang kuat dengannya? Fire Phoenix Douluo tidak tahu sekarang, tapi dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia ingin menangkapnya lagi, itu akan sangat sulit. Namun, jika dia tidak membiarkannya pergi, Juzi akan dalam bahaya. Juzi bukan hanya marsal dari 3 tentara, dia juga permaisuri. Jika keselamatannya terancam, tidak ada yang bisa menangani tanggung jawab itu. Huo Yuhao tidak bisa peduli dengan apa yang dipikirkan Fire Phoenix Douluo. Dia mencekik Juzi saat dia perlahan bergerak maju. Dia tidak terlalu cepat, tetapi kekuatan spiritualnya mulai menyebar dengan cepat. Ketika dia hanya memiliki 2 cincin, dia bisa menakuti sekelompok makhluk jiwa dengan meniru aura permaisuri es. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya dalam meniru tidak tertandingi. Dia tampaknya telah berasimilasi dengan lingkungannya saat dia melepaskan aura binatang jiwa yang menakutkan. Aura penekan yang dimiliki oleh 100.000 tahun jiwa binatang segera menyebabkan semua insinyur jiwa 7 cincin pucat. Beberapa dari mereka hampir menembakkan alat jiwa di tangan mereka. Huo Yuhao mengambil langkah satu persatu saat dia berjalan menuju Fire Phoenix Douluo. Juzi benar-benar dalam pelukannya. Tidak ada yang akan meragukan bahwa Douluo berjudul memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh seseorang. Fire Phoenix Douluo menggertakkan giginya dan meraung, mundur. Biarkan dia pergi. Petik 2. Jalur perlahan dibuka. Fire Phoenix Douluo bertanya, apa yang akan membuatmu melepaskan komandan pasukan kita? Meskipun semua orang dari Legiun sudah membuat jalan, penghalang pertahanan terkait mereka belum bergerak. The Fire Phoenix Douluo sangat berpengalaman. Dia menginstruksikan semua orang untuk mengurangi niat membunuh Huo Yuhao, sehingga dia bisa bernegosiasi dengan dia sesudahnya. Huo Yuhao dengan tenang berkata, kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya. Setelah saya pergi, saya pasti akan melepaskannya. Petik 2. Fire Phoenix Douluo tidak bergerak. Bersumpah atas jiwa bela dirimu sebelum aku percaya padamu. Kalau tidak, aku lebih baik mati bersama jika kau melukai komandan pasukan kita setelah pergi. Petik 2. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, baiklah, aku bersumpah pada jiwaku bahwa aku akan melepaskan sandera ini setelah aku pergi. Jika tidak, jiwa bela diri saya akan hancur, dan tidak akan pernah dikembalikan. Apakah ini baik-baik saja? Petik 2. Bagaimana dia bisa menyakiti Juzi? Phoenix Api Douluo menyarankan agar dia bersumpah, jadi dia pergi bersamanya. Melihat bahwa dia setuju dengan mudah, Fire Phoenix Douluo mengerutkan alisnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memberi isyarat dan memerintahkan bawahannya untuk menghapus pertahanan terkait mereka. Huo Yuhao perlahan pergi bersama Juzi. Dia masih sangat waspada saat ini. Ada begitu banyak insinyur jiwa di sini. Mungkin musuh memiliki semacam alat jiwa khusus. Dia melepaskan spiritual interference domain miliknya dan figurnya serta Juzi kabur. Semua alat jiwa kehilangan kunci mereka padanya. Kulit Juzi semulus dulu. Meskipun dia hanya menyentuh lehernya sekarang, dia masih bisa merasakan betapa lembut dan halusnya itu. Juzi tidak membuat suara selain rintihan sebelumnya. Untuk mereka yang dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion, dia telah benar-benar ditekan dan tidak dapat berbicara sama sekali. Akhirnya, Huo Yuhao membebaskan diri dari pengepungan. Dia berbalik dan menghadapi Fire Phoenix Douluo yang mengikutinya. Dia perlahan melangkah mundur. Di bawah pengaruh peniruannya, dia perlahan melebur ke dalam kegelapan. Kamu juga sangat kuat. Saya harap Anda tetap setia pada kata-kata Anda. Kalau tidak, sumpahmu akan berubah menjadi kutukan. Fire Phoenix Douluo bersumpah dengan dingin. Untuk Douluo berjudul seperti dia sepenuhnya percaya pada takdir. Sumpah tidak bisa dibuat dengan mudah, terutama yang ada di jiwa bela diri seseorang. Sumpah biasanya merupakan bentuk transaksi paling serius dan resmi di antara banyak titlet Douluo ketika mereka bernegosiasi. Dengan sumpah Huo Yuhao, dia percaya bahwa dia tidak akan berani mengingkari hal itu. Dia tidak pernah menduga bahwa Huo Yuhao bukan Douluo berjudul.
Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao menghela nafas lega setelah melebur ke dalam kegelapan. Meskipun mereka terjebak dalam es dan salju, bagian belakang kemejanya benar-benar basah oleh keringat. Itu terlalu berbahaya. Jika Komandan Legion Fire Phoenix Soul Engineer Legion bukanlah Juzi, dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil hidup-hidup. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Juzi siap melepaskan Invincible Barrier keduanya. Di bawah keadaan itu, dia hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Dia harus menghentikannya dari melepaskan Invincible Barrier miliknya, atau menghancurkan Invincible Barrier dan membawanya sebagai sandera sebelum Snowy Dance of Ultimate Ice menghilang. Adapun apakah dia akan berhasil, Huo Yuhao tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Situasi hari ini tidak kurang berbahaya daripada saat ketika dia dikelilingi oleh dua tuan jiwa jahat dan legiun insinyur jahat Tyrant Soul di Sunrise City. Wang Qiwer adalah orang yang menyelamatkannya saat itu. Kali ini, itu Juzi. Untungnya, kehidupan Juzi tidak akan dalam bahaya. Dia tanpa sadar melepaskan leher Juzi. Dia hanya memegang pinggangnya saat dia melarikan diri jauh. Juzi sama sekali tidak mengucapkan suara. Dia membiarkan Huo Yuhao membawanya kemanapun dia mau. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak emosional? Hanya setelah terbang puluhan kilometer jauhnya dan menggunakan deteksi spiritual untuk memindai sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, Huo Yuhao mendarat. Dia menemukan tempat untuk berhenti. Maaf, Juzi. Huo Yuhao melepaskan lengannya di pinggang Juzi dan dengan lembut menghela nafas. Juzi berbalik tiba-tiba dan memeluknya. Dia benar-benar dalam genggamannya. Huo Yuhao linglung. Angin di sekitarnya sangat dingin. Dia telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri dan Juzi. Dia tidak takut pada dingin, tapi pada saat ini, dia sudah lupa bahwa Juzi adalah sage jiwa. Juzi menempel padanya. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan baju besi, Huo Yuhao bisa merasakan gairah dari Juzi. Kamu masih hidup, itu hebat, tahukah kamu? Saya pikir kamu sudah mati, gumam Juzi. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, saya tidak akan mati dengan mudah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Juzi tertawa lembut dan dengan lembut berkata, tahukah Anda? Saya sudah lama tidak memiliki perasaan bahagia seperti itu. Kamu masih hidup, hebat, saya merasa sangat bahagia. Petik 2. Huo Yuhao linglung. Dia tidak berharap dia mengatakan sesuatu seperti ini kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana merespons. Juzi dengan lembut mengangkat tangannya dan menggenggam cengkeramannya di pinggangnya. Dia mundur selangkah dan memperlebar jarak di antara mereka. Bagaimana kabarmu? Juzi mengangkat kepalanya, ekspresi khawatir di wajahnya.